ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada momentum yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, hari raya umat Islam pada setiap pekannya, kita yang sedang melaksanakan salat Jumat, sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Takwa dalam artian bertekad kuat untuk menyelesaikan semua permasalahan di dunia ini dengan takwa. Bukan dengan dusta, bukan dengan penipuan, bukan dengan kemaksiatan. Allah memberikan janji, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar bagi hamba tersebut. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, momentum hari ini adalah 1 Rabiul Awal, bulan di mana umat seluruh dunia mengenang bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ajaran Rasulullah yang mungkin kita lihat remeh tetapi ini penting adalah fiqhus safar. Bagaimana memahami tentang perjalanan itu tetap memiliki nilai ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan jika akan melakukan perjalanan, baik itu perjalanan jauh atau perjalanan peperangan, itu mu'zamnya pada umumnya dilakukan pada hari Kamis. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah memilih hari Kamis karena di hari Kamis itulah amal kita dalam satu pekan diangkat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin niat baik di dalam perjalanannya itu langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ternyata di dalam setiap perjalanan kita diperintahkan untuk niat, bahwa perjalanan kita memiliki niat yang baik. Niat yang paling utama dalam perjalanan adalah tentu niat ibadah. Di antaranya adalah ibadah haji dan ibadah umroh. Maka barang siapa yang melakukan perjalanan ini, sungguh ini adalah perjalanan yang mulia dan dimulai dengan niatnya ibadah. Atau niat mengunjungi masjid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihalu illa salasi masajid. Tidak usah berpayah-payah untuk mencari masjid yang pahalanya lebih, kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jika kita ingin melakukan perjalanan ke 3 masjid ini, sungguh ini adalah perjalanan yang mulia. Namun, jika hanya membandingkan antara Masjid Al-Maghfirah dengan Masjid Akbar atau dengan Masjid Sunan Ngampel, sungguh di dalam keutamaannya tidak ada kelebihannya. Sama-sama masjid Allah. Mungkin memilihnya karena ada dars, ada pelajaran, ada ceramah yang bisa menambah ilmu bagi jamaahnya. Maka memilih masjid yang disyariatkan hanya 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Adapun memilih masjid di daerah kita bisa jadi faktornya faktor kedua, bukan faktor pahala, yaitu faktor talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian di sana ada ar-rihlatu fi talabil hadis, perjalanan di dalam mencari ilmu. Maka siapa yang niat mencari ilmu dalam perjalanannya, sungguh ini niat yang mulia. Atau di sana ada niat silaturahim,
niat untuk silaturahim dengan saudara-saudaranya, maka niat ini niat yang mulia. Kesimpulannya adalah bahwa jika kita ingin melakukan perjalanan, harus dimulai dengan niat. Karena kalau tidak dimulai dengan niat, apalagi dia dimulai dengan niat maksiat, maka dia tidak mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Satu, dia boleh melakukan jamak qashar. Maka orang yang boleh melakukan jamak qashar tidak semua perjalanan, tetapi perjalanan yang dalam ketaatan kepada Allah. Minimal menurut para ulama, perjalanan mubah, perjalanan yang katakan tidak mendapatkan pahala, tetapi juga tidak melakukan kemaksiatan. Tetapi kalau perjalanan itu sudah diniati dari awal, bisnis yang ada penipuannya, jual beli terhadap barang yang haram, silaturahmi yang akan menipu daya yang lain, maka sungguh perjalanan itu tidak boleh melakukan jamak dan qashar. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan itu termasuk golongan du'aun la yuraddu. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, du'aul mazlumi, doanya orang yang dizalimi. Kedua, du'aul musafiri, doanya orang dalam perjalanan. Yang ketiga, du'aul walidi liwaladihi, doanya ayah kepada anaknya. Maka tradisi para ulama dulu, jika ada yang sowan datang kepadanya, para ulama itu tidak berhenti hanya mendoakan jika dia diminta doa, tetapi ulama itu minta doa balik. Bapak, mohon Bapak mendoakan saya, karena Bapak dalam perjalanan. Sungguh tradisi berdoa pada saat perjalanan itu adalah tradisi yang memang disyariatkan di dalam Islam, bahwa orang dalam perjalanan itu doanya mustajab. Alasan kedua di dalam hadis Bukhari adalah karena perjalanan itu qit'atun minal azab, bagian dari kepayahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan kepayahan di dalam ketaatan kepada Allah, maka ketika dia berdoa, doanya mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melakukan perjalanan harus dimulai dengan niat. Lalu ketika dia dalam perjalanan, doa yang kemudian kita sering mengetahuinya adalah Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menguasakan kendaraan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak mampu untuk menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh hanya kepada Allah lah kami kembali. Kalau kita lihat sejarah, dulu orang bepergian dengan unta, dengan kuda. Maka unta dan kuda kalau sudah berot, tidak bisa dikendalikan. Maka ketika dia menaiki unta, pasrah kepada Allah bahwa yang menundukkan unta dan kuda ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang melatihnya. Melatih adalah ikhtiar saja, tetapi Allah lah yang menundukkannya. Lalu setelah itu, hanya kepada Allah lah kami kembali. Bagaimana konteks dalam kehidupan kita modern? Semua kita kalau melakukan perjalanan, tentu minimal dengan sepeda motor atau dengan mobil. Ya Allah, sepeda, mobil sudah ku serviskan, sudah ku ganti oli, sudah kami cek ya Allah, tidak ada yang salah. Maka sungguh ya Allah, mobil dan sepeda ini aku tidak bisa menguasainya kecuali Engkau yang memberikan kuasa. Usahaku hanya nyetir sebaik-baiknya. Maka ya Allah, berikanlah kami keselamatan. Tapi lafaz berikanlah kami keselamatan tidak dimunculkan di dalam ayat itu. Yang dimunculkan adalah pasrah kepada Allah. Maka orang dalam perjalanan kemudian pasrah, maka dia sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada yang bisa disombongkan oleh sosok seorang manusia.
Tidak ada yang bisa dibanggakan oleh sosok orang manusia. Maka ketika dia dalam perjalanan tetap disyariatkan, ingat kepada Allah bahwa yang menguasai perjalanan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajaran yang kedua bahwa Rasulullah memberikan contoh jika melakukan perjalanan sebaiknya bersama-sama, tidak sendirian. Di sana ada hadis yang berbunyi, ar-rakibu syaitanun, war-rakibani syaitanani, was-salasatu rakbun. Orang yang melakukan perjalanan sendirian itu seperti setan. Berdua itu masih seperti setan. Tapi kalau 3 ke atas, dia menjadi kelompok dalam perjalanan yang tidak mudah digoda oleh setan. Para ulama menyebutkan, ini tidak hanya digoda oleh setan bagi yang melakukan perjalanan, tetapi bagi orang yang melihatnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang melihat perjalanan itu, di awal tidak punya niat untuk jambret, tidak punya niat untuk begal. Gara-gara dia melakukan perjalanan sendirian, dia muncul niat buruk. Dari mana? Dari mengetahui orang itu melakukan perjalanan sendirian. Maka dia seakan-akan diibaratkan, orang melakukan perjalanan sendiri akan menjadi setan bagi sekitarnya. Kalau kita bayangkan dalam sejarah, orang melakukan perjalanan, 1 orang minimal 3 unta. 1 unta dinaiki, 1 unta untuk barang dagangan, 1 unta untuk bekal makanan dan minuman. Maka kalau dia sendiri, maka dia dapat 3 harta lebih dari unta dan yang lainnya. Kalau kita lihat sekarang, orang melakukan perjalanan, bawa sepeda motor, bawa mobil sendirian, maka kelihatan hartanya sudah bisa dilihat. Awalnya orang tidak memiliki niat buruk, gara-gara dia hanya 1 orang, akhirnya dia memiliki niat buruk. Maka Rasulullah SAW mensunnahkan, memberikan arahan bahwa jika melakukan perjalanan, sebaiknya perjalanan dengan bersama-sama. Utamanya jika menempuh padang pasir atau menempuh hutan belantara. Maka itu adalah nasihat di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah bahwa ketika melakukan perjalanan, Rasulullah menasihati, jangan lupa hak-hak kuda dan untamu. Berikanlah makan, berikanlah minum terhadap kuda dan untamu itu. Jika beristirahat, jangan istirahatkan di jalan. Carilah tempat yang agak ke dalam. Ini hadisnya sahih, bahwa ketika istirahat, kuda jangan diistirahatkan di jalan. Karena 1, jalan itu tempat najis, 2, jalan itu tempat lewatnya orang. Bagaimana implikasi ajaran ini? Jika kita membawa kendaraan, jangan mudah langsung parkir di sembarang tempat. Parkirkanlah pada tempat yang benar, karena sesungguhnya jalan itu tanah wakaf yang diperuntukkan untuk orang lewat, bukan untuk dia sendiri. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan bahwa jika kalian melakukan perjalanan dan waktunya istirahat, istirahatlah. Lihatlah hak-hak kendaraan kalian. Tempatkanlah pada tempat yang benar, bukan di jalan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga ketika kita dalam melakukan perjalanan, tidak hanya perjalanan begitu saja, tetapi kita ingat bahwasanya Rasulullah memberikan contoh-contoh terbaik untuk tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menguasai perjalanan ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi perjalanan jauh, tetapi Allah kemudian memberikan rasa dekat. Bisa jadi perjalanan yang sangat memayahkan, tetapi Allah memberikan rasa ringan. Maka kemudian di antara hadis doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma twi anna bu'zahu. Ya Allah, lipatkanlah jauhnya itu menjadi rasa dekat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafī khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بالشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة وقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك المشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon shaf lurus dan rapatkan.
صلي فرض الجمعة الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.